Halo teman-teman, hari ini saya akan sharing mengenai diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus atau kencing manis itu merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, atau bisa juga karena kelainan pada kerja insulin, atau bisa karena keduanya. Hiperglikemia adalah suatu kondisi medis berupa peningkatan kadar glukosa darah melebihi normal yang menjadi karakteristik beberapa penyakit terutama diabetes mellitus di samping berbagai kondisi lainnya. DM merupakan ancaman kesehatan nasional dan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Ada DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, dan DM tipe lainnya. Berdasarkan penelitian epidemiologi, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka insidensi dan prevalensi DM tipe 2 di berbagai penjuru dunia. WHO sendiri memprediksi peningkatan jumlah penyandang DM tipe 2 yang cukup besar pada tahun mendatang. WHO memprediksi kenaikan DM tipe 2 di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Sedangkan prediksi dari IDF atau International Diabetes Federation juga menjelaskan bahwa pada tahun 2013 sampai 2017 terdapat kenaikan jumlah penyandang DM dari 10,3 juta menjadi 16,7 juta pada tahun 2045. Laporan hasil Rikesdas tahun 2018 oleh Departemen Kesehatan terjadi peningkatan prevalensi DM menjadi 8,5%. Patogenesis DM tipe 2 sendiri, itu yang pertama dikarenakan penurunan dari sekresi insulin karena adanya kerusakan atau kegagalan dari sel beta pankreas. Jadi di sini fungsi sel beta sudah sangat berkurang. Jadi obat antidiabetik yang bekerja melalui jalur ini biasanya adalah sulfonylurea, megliptinid, agonis glucagon-like peptide, dan penghambat dipeptidyl peptidase 4. Kemudian yang kedua di sini, karena adanya permasalahan pada sel alfa pankreas. Jadi karena disfungsi sel alfa pankreas, di mana sel alfa pankreas merupakan organ ke-6 yang berperan dalam hiperglikemia dan sudah diketahui sejak tahun 1970. Sel alfa berfungsi pada sintesis glukagon yang dalam keadaan puasa kadarnya di dalam plasma akan meningkat. Peningkatan ini yang menyebabkan produksi glukosa hati dalam keadaan basal akan meningkat secara bermakna dibandingkan individu yang normal. Kemudian di sini sel lemak, peningkatan proses lipolisis. Jadi sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin, menyebabkan peningkatan proses lipolisis dan kadar asam lemak bebas. Sehingga asam lemak bebas atau free fatty acid akan banyak di dalam plasma. Peningkatan free fatty acid akan merangsang proses gluconeogenesis di hati dan mencetuskan resistensi insulin di hati atau hepar dan di otot, sehingga mengganggu sekresi insulin. Gangguan yang disebabkan oleh free fatty acid atau FFA atau yang kita sebut dengan asam lemak bebas ini disebut sebagai lipotoksisitas. Kemudian di sini otot. Jadi pada penyandang DM tipe 2 dapatkan gangguan kinerja insulin yang banyak atau multiple di intramioseluler yang diakibatkan oleh gangguan fosforilasi tirosin sehingga terjadi gangguan transport glukosa dalam sel otot, penurunan sintesis glikogen dan penurunan oksidasi glukosa. Kemudian pada bagian hepar atau hati pada penyandang DM tipe 2 terjadi resistensi insulin yang berat dan memicu gluconeogenesis sehingga produksi glukosa dalam keadaan basal oleh hepar akan meningkat. Obat yang bekerja melalui jalur ini adalah metformin yang menekan proses gluconeogenesis. Kemudian otak. Insulin merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Jadi pada individu yang obesitas baik yang DM maupun yang non-DM dapatkan hiperinsulinemia yang merupakan mekanisme kompensasi dari resistensi insulin. Pada golongan ini, asupan makanan justru meningkat akibat adanya resistensi insulin yang juga terjadi di otak. Obat yang bekerja di jalur ini adalah agonis GLP-1, amilin, dan bromokriptin biasanya. Kemudian kolon atau mikrobiota. Jadi perubahan komposisi mikrobiota pada kolon itu juga berkontribusi dalam keadaan hiperglikemia.
Jadi mikrobiota usus itu terbukti berhubungan dengan DMTP1, DMTP2, dan obesitas sehingga menjelaskan bahwa hanya sebagai individu berat badan berlebih akan berkembang menjadi DM. Probiotik dan prebiotik diperkirakan sebagai mediator untuk menangani keadaan hiperglikemia. Kemudian ada usus halus. Glukosa yang ditelan itu memicu respon insulin jauh lebih besar dibandingkan kalau diberikan secara intravena. Efek yang dikenal sebagai efek incretin ini itu diperankan oleh dua macam hormon, yaitu ada glucagon-like polypeptide 1 atau GLP-1 dan glucose dependent insulinotropic polypeptida atau disebut juga gastric inhibitory polypeptida atau GIP. Pada penyandang DMTP2 didapatkan defisiensi GLP-1 dan resisten terhadap hormon GIP, sehingga hormon incretin juga segera dipecah oleh keberadaan enzim DPP4, sehingga hanya bekerja dalam beberapa menit saja. Jadi obat yang bekerja menghambat kinerja daripada DPP4 adalah DPP4 inhibitor. Sehingga biasanya pada keadaan-keadaan ini kita kasih DPP4 inhibitor. Jadi saluran pencernaan juga mempunyai peran dalam penyerapan karbohidrat melalui kinerja enzim alfa-glukosidase yang akan memecah polisakarida menjadi monosakarida dan kemudian diserap oleh usus, sehingga berakibat meningkatkan glukosa darah setelah makan. Obat yang bekerja untuk menghambat kinerja enzim alfa-glukosidase adalah akarbose. Kemudian ginjal. Jadi ginjal merupakan organ yang diketahui berperan dalam patogenesis DMTP2. Karena ginjal memfiltrasi sekitar 163 gram glukosa sehari. 90% dari glukosa terfiltrasi ini akan diserap kembali melalui peran enzim sodium glucose cotransporter atau SGLT2 pada bagian convoluted tubulus proximal dan 10% sisanya akan diabsorpsi melalui peran SGLT1 pada tubulus descendent dan ascendent, sehingga akhirnya tidak ada glukosa dalam urin. Sedangkan pada penyandang DM terjadi peningkatan ekspresi pada gen SGLT2, sehingga terjadi peningkatan reabsorpsi glukosa di dalam tubulus ginjal dan mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah, sehingga terjadinya proses hiperglikemia. Kemudian lambung, karena adanya penurunan produksi amilin pada diabetes, itu merupakan konsekuensi kerusakan sel beta pankreas. Jadi penurunan kadar amilin menyebabkan percepatan pengosongan lambung dan peningkatan absorpsi glukosa di usus halus yang berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa postprandial. Kemudian ada sistem imun. Jadi terdapat bukti bahwa sitokin menginduksi respon fase akut yang disebut sebagai inflamasi derajat rendah, merupakan bagian dari aktivasi sistem imun bawaan, di mana di sini berhubungan kuat dengan patogenesis DMTP2 dan berkaitan dengan komplikasi seperti dislipidemia dan aterosklerosis. Kemudian di sini untuk klasifikasinya, klasifikasi DM sendiri itu ada tipe 1, tipe 2, DM mellitus, diabetes mellitus gestasional, dan ada tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lainnya. Jadi tipe 1 itu karena destruksi sel beta, umumnya yang berhubungan dengan pada defisiensi insulin absolut, di mana di sini sel beta pankreas tidak dapat menghasilkan insulin sama sekali. Itu bisa karena proses autoimun, bisa karena proses idiopatik. Sedangkan tipe 2 itu bervariasi, mulai yang dominan seperti resistensi insulin, jadi insulinnya cukup, tetapi resisten, tidak dapat bekerja secara maksimal. Bisa juga disertai dengan defisiensi insulin relatif. Jadi, ada masalah juga pada sel beta pankreas, di mana dia tidak bisa menghasilkan insulin secara optimal. Bisa juga kedua-duanya bisa terjadi. Bisa resistensi insulin disertai dengan defisiensi insulin secara relatif. Kemudian diabetes mellitus gestasional, diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, di mana sebelum kehamilan tidak didapatkan diabetes. Kemudian ada tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lainnya seperti sindroma diabetes monogenik atau diabetes neonatal maturity, onset diabetes of the young, dan ada penyakit eksokrin pankreas seperti fibrosis kistik dan pankreatitis, dan disebabkan oleh obat atau zat kimia, misalnya penggunaan glukokortikoid pada terapi HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ. Diagnosis. Jadi di sini ada diagnosis ataupun acuan untuk kita menegakkan atau mendiagnosis pasien DM, di mana pemeriksaan glukosa plasma puasa lebih ataupun sama dengan 126 mg per dl. Jadi puasa yang dimaksud yaitu dalam keadaan kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam.
atau pemeriksaan glukosa plasma lebih ataupun sama dengan 200 mg per dl 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral dengan beban glukosa 75 gram, atau pemeriksaan glukosa plasma sewaktu lebih ataupun sama dengan 200 mg per dl dengan keluhan klasik, atau pemeriksaan HbA1c lebih ataupun sama dengan 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National Glycohemoglobin Standardization Program. Prediabetes. Jadi ada kondisi prediabetes, di mana di sini dia bukan keadaan non-diabetes, bukan juga keadaan diabetes. Jadi di antara itu, di mana kadar gula darah puasa terganggu, hasil pemeriksaan glukosa plasma puasa antara 100 sampai 125 mg per dl dan pemeriksaan TTGO atau tes toleransi glukosa oral glukosa plasmanya 2 jam itu kurang dari 140 mg per dl. Sedangkan ada juga toleransi glukosa yang terganggu, di mana hasil pemeriksaan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO antara 140 sampai 199 mg per dl dan glukosa plasma puasa kurang dari 100 mg per dl. Bersama-sama didapatkan GDPT dan TGT. Jadi orang prediabetes harus ada GDPT dan TGT. Jadi harus ada gula darah puasa terganggu dan toleransi glukosa terganggu. Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan angka 5,7 sampai 6,4. Tes toleransi glukosa oral. Jadi cara pelaksanaan tes toleransi glukosa oral yaitu 3 hari sebelum pemeriksaan pasien tetap makan dengan karbohidrat yang cukup dan melakukan kegiatan jasmani seperti kebiasaan sehari-hari. Yang kedua, harus berpuasa paling sedikit 8 jam mulai malam hari sebelum pemeriksaan, minum air putih tanpa glukosa tetap diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa. Yang keempat, diberikan glukosa 75 gram pada orang dewasa atau 1,75 gram per kilogram berat badan pada anak-anak. Dilarutkan dalam air 250 ml dan diminum dalam waktu 5 menit. Yang kelima, berpuasa kembali sampai pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan 2 jam setelah minum larutan glukosa selesai. Dan yang keenam, dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah 2 jam sesudah beban glukosa. Dan yang terakhir, selama proses pemeriksaan, sumber yang diperiksa tetap istirahat dan tidak boleh merokok. Kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis diabetes dan prediabetes. Jadi untuk diabetes ini yang seperti sudah saya jelaskan di depan. Jadi diabetes untuk HbA1c lebih ataupun sama dengan 6,5 dengan glukosa darah puasa lebih ataupun sama dengan 126 mg per dl dan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO atau setelah tes toleransi glukosa oral sebesar lebih ataupun sama dengan 200 mg per dl. Prediabetes, di mana HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4% dengan glukosa darah puasa 100 sampai 125 mg per dl dan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO sebesar 140 sampai 199 mg per dl. Untuk keadaan normal yaitu HbA1c kurang dari 5,7, glukosa darah puasa 70 sampai 99 mg per dl dan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO sebesar 70 sampai 139 mg per dl. Penata laksanaan DM, jadi tujuannya kita harus tahu. Jadi tujuannya secara umum adalah meningkatkan kualitas hidup penyandang diabetes. Jadi ada tujuan jangka pendek seperti menghilangkan keluhan DM, perbaiki kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. Tujuan jangka panjang mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. Jadi, ada mikroangiopati dan ada makroangiopati. Di sini harus hati-hati, karena dapat menyerang berbagai macam pembuluh-pembuluh darah. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas daripada DM. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, profil lipid, dan melalui pengelolaan pasien secara komprehensif. Ini adalah algoritma tata laksana DM tipe 2. Jadi yang pertama di sini, sasaran kendali glukosa darah HbA1c kurang dari 7%. Modifikasi gaya hidup sehat. Jadi yang pertama kita lakukan modifikasi gaya hidup sehat. Bila setelah modifikasi gaya hidup sehat belum ada perbaikan, dilakukan pemeriksaan dan HbA1c-nya saat diperiksa kurang dari 7,5%, kita melakukan monoterapi dengan salah satu di bawah ini. Bisa pemberian metformin, bisa pemberian sulfonin urea atau glinit,
Bisa pemberian penghambat glukosidase alfa, thiazolidinedion, penghambat DPP4, penghambat SGLT2, atau agonis GLP1. Bila HbA1c belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, tambahan obat kedua atau kita lakukan kombinasi 2 obat. Atau kalau belum ada perbaikan yang pertama atau yang kedua karena HbA1c saat diperiksa setelah modifikasi gaya hidup sehat lebih ataupun sama dengan 7,5%, kita langsung lakukan kombinasi 2 obat dengan mekanisme yang bertolak belakang, seperti sulfonylurea atau glinit, penghambat glukosidase alfa, thiazolidinedion, penghambat DPP4, penghambat SGLT2, dan insulin basal atau agonis GLP1. Tapi bila HbA1c belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, tambahan obat ketiga atau kombinasi dilakukan sebanyak 3 obat. Jadi kombinasi 3 obat seperti sulfonylurea atau glinit, penghambat glukosidase alfa, thiazolidinedion, penghambat DPP4, penghambat SGLT2, insulin basal atau agonis GLP1. Tapi bila HbA1c-nya belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, tambahan obat insulin atau intensifikasi terapi insulin. Atau kalau dari awal dengan pemeriksaan HbA1c saat diperiksa lebih dari 9%, dan kita lihat apakah gejala klinisnya tidak ada. Kalau tidak ada gejala klinis, kita lakukan kombinasi 2 obat terlebih dahulu. Kalau misalnya ada gejala klinis, langsung kita lakukan insulin, kurang lebih bisa ditambah dengan obat lain. Insulin bisa ditambah atau tidak dengan obat lain. Kemudian tambahkan insulin atau intensifikasi insulin. Jadi ada hidup sehat tanpa diabetes. Jadi di mana diet pada orang diabetes mellitus. Jadi cara pengaturan makanan. Jadi jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Kemudian batasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang, dan lain-lain. Kurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Kemudian hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana yang mudah diserap seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, manisan, buah-buahan, susu kental manis, minuman botol ringan, dodol, es krim, kue-kue manis, bolu, tarcis, abon, dendeng, dan sarden. Ini adalah obat-obat antihiperglikemia oral yang tersedia di Indonesia. Jadi ada metformin. Metformin itu kegunaannya untuk menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Di mana efek samping utamanya yaitu dispepsia, bisa terjadi diare dan asidosis laktat. Kemudian ada thiazolidinedion, itu meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, cara kerja utamanya. Tapi ada efek samping dapat menyebabkan terjadi edema. Kemudian ada sulfonylurea, yaitu meningkatkan sekresi insulin. Dapat menyebabkan berat badan naik dan proses terjadi hipoglikemia atau penurunan kadar glukosa yang begitu cepat. Kemudian ada glinit. Cara kerjanya itu dengan meningkatkan sekresi insulin. Efek samping utamanya yaitu berat badan naik dan hipoglikemia. Kemudian ada penghambat alfa glukosidase, yaitu menghambat absorpsi glukosa, dapat menyebabkan flatulen atau kentut terus, dan juga tinja lembek. Kemudian ada penghambat DPP4, yaitu meningkatkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glukagon, dapat menyebabkan seba atau muntah, dan penghambat SGLT2, menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus distal, dan efek samping utamanya dapat menyebabkan infeksi saluran kemih dan genital. Ini adalah algoritma intensifikasi terapi injeksi pada DMTP2. Jadi kalau misalnya sudah sampai kombinasi 3 obat atau dari awal HbA1c-nya lebih dari 9% dan bergejala klinis, maka biasanya kita lakukan pengobatan dengan menggunakan insulin injeksi. Jadi yang pertama insulin basal plus oral antidiabetik. GDP-nya 80-130 mg per dl, akan tetapi HbA1c-nya lebih dari 7%. Kita pemberian insulin basal ditambah dengan insulin bolus 1 kali pada porsi makan terbesar, disesuaikan dengan algoritma intensifikasi terapi injeksi, dan bisa juga kita kasih insulin basal plus oral antidiabetik, tunda insulin sekretagogue, plus GLP-1, dosis terendah, dosis bervariasi sesuai jenis GLP-1 era. Kemudian insulin basal plus OAD plus titrasi GLP-1 agonis setiap minggu hingga dosis maksimal yang bisa ditoleransi dan dipertahankan.
Bila muncul efek samping dengan dosis maksimal, kembali ke dosis sebelumnya dan dipertahankan. Bila HbA1c belum mencapai target, ganti ke insulin basal bolus. Atau bisa juga kita pemberian insulin premix 2 kali. Jadi sesuaikan dengan algoritma intensifikasi terapi injeksi. Jadi bisa kita lakukan 3 macam pengobatan. Jadi insulin basal plus insulin bolus 1 kali pada porsi makan terbesar, atau insulin basal plus oral antidiabetik, atau insulin premix. Tabel 8, di mana di sini prosedur pemantauan glukosa darah. Jadi, tergantung dari tujuan pemeriksaan tes dilakukan pada waktu. Sebelum makan kah, 2 jam sesudah makan kah, atau sebelum tidur malam. Pasien dengan kendali buruk atau tidak stabil harus dilakukan tes setiap hari. Pasien dengan kendali baik atau stabil sebaiknya tes tetap dilakukan secara rutin. Pemantauan dapat lebih jarang, minggu sampai bulan, apabila pasien terkontrol baik secara konsisten. Pemantauan glukosa darah pada pasien yang mendapat terapi insulin ditujukan untuk menyesuaikan dosis insulin dan memantau timbulnya hipoglikemia. Tes lebih sering dilakukan pada pasien yang melakukan aktivitas tinggi, pada keadaan krisis, atau pada pasien yang sulit mencapai target. Terapi selalu tinggi atau sering mengalami hipoglikemia, juga pada saat perubahan dosis terapi. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes? Jadi yang pertama, mempertahankan berat badan ideal. Rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari. Makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari, dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur, kelola stres, dan hindari penggunaan tembakau atau merokok, tembakau kunyah, dan hindari mengonsumsi alkohol. Mencegah komplikasi diabetes. Jadi komplikasi diabetes dapat dicegah dengan melakukan hal-hal penting berikut ini, seperti minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan, jaga kadar gula darah, tes rutin kadar gula darah dan check up, makan sehat, memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, kurangi lemak, gula, dan makanan asin, beraktivitas fisik secara teratur, waspada infeksi kulit dan gangguan kulit, periksa mata secara teratur, dan waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki. Konsultasikan kepada dokter, tenaga kesehatan, untuk mendiskusikan bagaimana menghindari komplikasi dan cara penanganan jika memiliki beberapa komplikasi. Sekian dan terima kasih.